tidak ada debat cawapres. Ini perbedaan format 2024 dibanding dengan 2029. Ada beberapa pertanyaan. Loh, ini merugikan rakyat. Oh, ini menimbulkan pertanyaan publik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini ada indikasi keberpihakan dari penyelenggara, atau memang ini sebuah kebutuhan untuk memperkenalkan capres secara total, cawapres dalam bayang-bayang cawapres? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Debat publik, debat capres-cawapres itu selalu diikuti oleh rakyat, baik secara langsung ataupun melalui berbagai media televisi, elektronik, ataupun media sosial. Namun, pada 2024 persiapan pada kesempatan ini ada yang berbeda. Cawapres tidak dilibatkan. Oh, ini ada apa? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Pertama, kita baca di Tribun News. KPU ubah format debat capres-cawapres. Pengamat timbulkan pertanyaan publik. Ya pasti bertanya, kok berbeda? Kemudian di iNews, KPU ubah format debat Pilpres 2024, kini tak ada debat khusus cawapres. Oh, ada sebuah pertanyaan besar. Mengapa cawapres tidak didebatkan? Padahal dulu itu didebatkan. Kemudian selanjutnya kita lihat di Republika, KPU ubah format debat Pilpres 2024, tidak ada debat khusus cawapres seperti 2019. Dan yang terakhir kita baca di Kompas, KPU ungkap alasan debat cawapres didampingi capres, beda dari Pilpres 2019. Pilih mana? Oke, kita pilih iNews, nanti kita tambahkan dengan yang lain. KPU ubah format debat Pilpres 2024, kini tak ada debat khusus cawapres. Intinya tidak ada debat cawapres. Kita baca coba. iNews Jakarta, iNews ID, Komisi Pemilihan Umum KPU memastikan debat pasangan capres-cawapres akan digelar sebanyak 5 kali. Debat itu akan dibagi menjadi 3 kali debat capres dan 2 debat cawapres. 3-2. Berbeda dari Pilpres 2019, peserta debat capres-cawapres pada Pilpres 2024 harus didampingi pasangannya. Artinya, calon wakil presiden harus mendampingi calon presiden saat debat capres, begitu pula sebaliknya. Pada dasarnya dalam pertemuan KPU dengan pasangan calon, 5 kali debat itu pasangan calon semuanya hadir, kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Dia mengatakan proporsi bicara capres dan cawapres akan disesuaikan dengan agenda yang telah ditentukan. Pada saat debat capres, maka proporsinya capres untuk bicara lebih banyak. Ketika debat cawapres, proporsinya maka untuk cawapres lebih banyak. Pada Pilpres 2019 lalu, KPU sempat menggelar debat khusus cawapres pada agenda ketiga debat. Saat itu cawapresnya tidak didampingi capresnya. Oh, ini perbedaannya. Hasyim mengungkap alasan setiap pasangan harus hadir. Hal itu untuk menunjukkan kepada masyarakat masing-masing kerjasama capres-cawapres. Sehingga kemudian supaya publik makin yakinlah teamwork antara capres dan cawapres dalam penampilan debat, ujarnya. Ini malah menampilkan kesatuan menjadi sebuah tim, atau malah menandakan ada kekurangan karena tanpa cawapres kelihatannya kok kurang. Sekadar informasi, dalam bab 3 huruf C keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilihan umum disebutkan peserta debat pasangan calon diikuti oleh presiden dan wakil presiden. Debat digelar
dapat digelar bertujuan untuk menyebarluaskan profil, visi, misi, dan profil kepada pemilih, program kepada pemilih, memberikan informasi kepada salah satu pertimbangan, menentukan pilihan, serta menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas setiap tema yang diangkat dalam kampanye pasangan calon. Metode debat terbagi dalam 6 segmen dan berformat kandidat moderator. Terformat kandidat moderator, debat berdurasi 150 menit dengan perincian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Banyak juga jeda iklannya ini. Moderator berkewajiban menjaga keseimbangan, keberlakuan, dan kesempatan kepada tiap pasangan calon, memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pasangan calon maupun bobot pertanyaan, dan dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan ataupun terhadap materi terhadap pasangan calon. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Intinya tidak ada debat spesial cawapres dengan cawapres. Jadi antara Caimin, Mas Gibran, dan Prof Mahfud tidak ada forum sendiri, harus berpasangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan menghadirkan kebaikan atau ini menjadikan penyelenggara kurang independen? Menurut analisis saya, pertama, bahwa harus diakui peraturan atau regulasi yang dibuat oleh KPU dulu dengan sekarang itu berbeda. Bahwa yang perbedaan mencolok adalah tidak ada khusus debat cawapres. Karena dalam bahasanya Pak Ketua, bahwa debat capres-cawapres itu harus satu, sehingga terlihat menjadi sebuah tim. Meskipun mungkin dari kalian masih juga mempunyai pendapat, kalau menjadi tim kan tidak harus jadi satu, berpisah kan juga bisa. Dan untuk melihat terkait dengan pendalaman dari masing-masing, pasti pendapat ini akan terus beriringan begitu antara yang seperti lama atau seperti baru. Tetapi kalian mempunyai pendapat ide yang lain. Mengapa ya kok ditiadakan? Apakah dulu salah? Nah, itu pertanyaannya. Apakah dulu KPU dulu membuat format dengan menampilkan cawapres saja, itu apakah salah? Pasti kemudian pikiran teman-teman akan, apakah ini karena ada cawapres yang selanjutnya tidak diperkenankan untuk debat sendiri, atau bla 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 bla. Itu menjadi pertanyaan dari publik. Sehingga menurut saya hal ini mumpung belum ada atau belum dilaksanakan, masih ada waktu, maka menurut saya ini perlu dibicarakan secara bersama-sama. Kritikan dari Partai Nasdem tadi bahwa Partai Nasdem menyampaikan bahwa hal ini adalah, kalau dalam pendapat lain itu adalah menjadi pertanyaan publik, kalau teman-teman Partai Nasdem itu menimbulkan tidak adil. Tapi sebetulnya yang jadi pokok permasalahan adalah mengapa harus ditiadakan? Alasan apa? Kalau alasan bahwa itu menjadi satu tim itu kan tidak harus kemudian jadi satu. Toh pada waktu melihat maksudnya mereka teman-teman kampanye Anies, Caimin, Pak Prabowo, Gibran, kemudian Ganjar, Prof Mahfud, itu sering berpisah meskipun kadang-kadang bersatu, tapi berpisah juga oke. Jadi kalau menurut saya hal ini sebelum dilaksanakan, teman-teman KPU selanjutnya lebih baik berpikir ulang untuk membicarakan hal ini bersama tim dengan pasangan calon. Kita tidak berharap ada penilaian yang berbeda, misalkan ada penilaian keberpihakan atau penilaian ada diskriminasi ataupun yang lain. Karena keputusan KPU dahulu tentunya produk KPU dahulu berbeda dengan sekarang, tetapi terkait dengan substansinya kan sama. Itu jadi pokok pilihan. Semoga ini dipikirkan oleh teman-teman penyelenggara dan tidak mudah langsung kemudian ngomong dilanjutkan ke laporan kode etik, itu jauh. Mumpung ini masih ada kesempatan.
Kemudian yang kedua, apakah ini akan berpengaruh terhadap kemenangan dan kekalahan? Menurut saya, ketika cawapresnya itu ditampilkan sendiri, itu akan sangat baik. Jadi ada posisi capres-cawapres jadi satu, ada posisi bersendiri-sendiri. Kalau sendiri itu menimbulkan pertanyaan, mampukah dia untuk mengemban amanah seia sekata, sejalur dengan sang capres ketika sendirian. Tetapi ketika bersama-sama bisa-bisa dia hanya sebagai ban serep saja, dia sebagai pelengkap penderita, bisa-bisa malah tidak diberikan porsi. Itu menjadi masalah besar. Jadi teman-teman penyelenggara lebih baik ini difikirkan ulang deh, supaya nanti tidak mempunyai efek panjang dan dalam hal kemenangan selanjutnya juga mempunyai dampak yang sama, karena posisi cawapres itu adalah juga mempunyai power tersendiri. Kemudian yang ketiga, mungkinkah hal ini akan berefek terhadap protes-protes lanjutan? Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang relatif permisif. Ketika ada sebuah regulasi yang selanjutnya ditetapkan oleh sebuah lembaga, institusi, taruh di sini adalah penyelenggara pemilu KPU, mereka welcome. Apakah hal ini sudah mengenal substansi atau tidak, itu mereka pasti sepintas langsung welcome. Karena apa? Relatif masyarakat permisif. Tetapi ketika ada misalkan hal yang pada kejadian nantinya itu menjadikan seakan-akan ketidakadilan, terjadi diskriminasi, maka baru protes. Jadi kalau lebih baik semua saja mendiskusikan hal ini sebelum pelaksanaan terjadi. Jadi kita bukan pada masalah dilarang atau tidak dilarang, boleh atau tidak boleh, tapi bagaimana mengaktualisasikan visi misi program dari semua pasangan calon capres-cawapres menjadi satu, dan ketika berbeda apakah dia juga bisa mengartikulasikan visi misi yang dibuat bersama. Kalau tidak, maka akan bahaya dalam proses kepemimpinan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Capres-cawapres itu ibaratnya adalah satu tubuh, saling menguatkan, saling membantu. Tetapi tidak harus mereka capres-cawapres itu dalam satu ruangan terus-menerus, atau ketika misalkan nanti mengambil sebuah keputusan itu harus ada terus. Tidak. Cawapres akan bisa mengambil sebuah keputusan meskipun tidak ada capres ketika sudah paham terkait dengan visi misi program yang dihadirkan oleh capres. Dalam bahasa yang lebih sederhana anak mudanya itu sudah satu frekuensi, sefrekuensi. Kalau tidak sefrekuensi maka berpotensi untuk berbeda, satunya kanan, satunya ke kiri, satunya ngalor, satunya ngidul. Ini bahaya. Jadi tampilan pada waktu debat itu menurut saya akan lebih baik ketika ada posisi ketika bersama-sama, ada posisi yang sendiri-sendiri. Akhirnya publik akan memberikan penilaian mereka ketika bersama atau mereka sendiri-sendiri, apakah sefrekuensi atau seia sekata. Kalau tidak, maka ini yang menjadi evaluasi dari rakyat. Karena harapannya adalah jangan sampai pemimpin yang ada di negeri ini itu tidak satu frekuensi. Akhirnya mereka akan membuat konflik-konflik yang menghadirkan ketidakbaikan untuk negeri pembangunan ini, dan bisa-bisa selama 5 tahun dia akan berpikir menyelesaikan konflik, bukan menyelesaikan persoalan rakyat. Semoga gagasan ini menjadi salah satu solusi alternatif, dan sekali lagi teman-teman penyelenggara, kalau bisa sih hal ini kemudian menjadi bahan perbincangan bersama teman-teman calon capres-cawapres dan teman-teman partai politik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.